Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 April 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pak Fajar juga dia menjemput Balia di perusahaannya Buana. Di sini juga Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Mas Fajar sudah lama menunggu," kata Balia. "Ya, saya sudah lama menunggu saya. Walaupun lama juga saya tidak apa-apa karena saya menjemput calon istri saya," kata Pak Fajar. Singkat cerita, pas dia mau pergi tiba-tiba mendengar suara adzan. Lalu Pak Fajar sama Balia juga ikut sembahyang dulu di masjid ini. Singkat cerita, pas sudah sembahyang di sini juga Ustadz juga dia tausiah sedikit kepada para jemaah. Di sini juga Ustadz yang lagi tausiah, Pak Fajar juga sangat terharu dan dia juga sangat teringat kepada ibunya. Singkat cerita, Pak Fajar juga sudah sembahyang dan sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz. Dia juga keluar dari masjid. Pas di luar di sini dia juga ngomong kepada Malia, "Saya mau menelpon Mama, saya teringat kepada Nana, kepada Mama," kata Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga menelepon Tante Merlin mamanya, tapi di sini Tante Merlin malah mereject telepon dari Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sudah menelepon beberapa kali karena di reject terus, dia juga langsung pergi untuk pulang. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Nana sama Tante Merlin, dan Tante Merlin lagi didorong rodanya sama Dewa. "Siapa yang nelpon tadi? Itu pasti dari Kak Fajar," kata Nana. Lalu di sini juga Nana sama Dewa juga dia ngomongin Tante Merlin supaya dia merestui hubungan Pak Fajar sama Lia. Tapi di sini Tante Merlin juga dia ngomong dia tidak mau membahas Lia, kata Tante Merlin. Di sini juga Dewa juga sama Nana juga tidak banyak basa-basi, dia tidak mau Tante Merlin marah. Lalu di sisi lain Pak Nopal sama si Wilson sudah meeting sama Pasha, dia juga pamitan kepada Pasha, dia juga langsung pulang. Lalu mereka sudah pulang, di sini terlihat Jihan juga pulang dan si alias si Ratel dia dalam batinnya ngomong, "Saya kalau ikut sama Pasha pasti tidak akan mengajak," kata si alias si Ratel. Lalu si alias Ratel juga dia melihat ada preman di luar. Di sini mau dibikin kesempatan oleh si alias Ratel, "Pasti saya digangguin oleh preman itu. Pasti Pasha pasti membantu saya, menolong saya," kata si alias Ratel. Lalu si alias Ratel juga dia pergi dari hadapannya Pasha. Dan di sini pas di tengah jalan, benar kata si alias Yatel, preman itu juga dia mengganggu si alias Yatel. Lalu Pasha yang melihatin dari dalam, dia mempertahankan supaya tidak bisa menolong si alias Yatel. Tapi di sini melihat si alias Yatel yang lagi ditarik-tarik oleh dua preman, dan di sini terlihat Pasha juga tidak membiarin itu terjadi. Dia juga langsung keluar dan menghampiri preman yang mengganggu si alias si Yatel. Lalu Pasha juga ngomong kepada preman itu, dan di sini preman itu tidak mau dia diganggu oleh Pasha. Terjadilah di sini perkelahian antara preman itu sama Pasha. Singkat cerita, preman itu bisa dikalahkan oleh Pasha dan preman itu juga kabur dari hadapannya Pasha. Lalu Pasha juga menghampiri si alias si Latel. "Udah, kamu sekarang pergi pulang sama saya, bareng sama saya," kata Pasha kepada si alias si Latel. Tadinya si Alia juga tidak mau, dan di sini Pasha juga memaksanya. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal dia menerima berita dari anak buahnya bahwa Dewa sama Nana mau sidang kedua perceraiannya. Lalu Pak Nopal juga dia suruh menggagalkan Dewa supaya tidak sampai ke persidangan itu. Lalu anak buahnya juga sudah menerima telepon dari Pak Nopal, dia juga langsung pergi menuju ke suatu tempat untuk menggagalkan Dewa supaya tidak sampai ke persidangan. Lalu di sisi lain di sini keesok harinya di sini Dewa sama Nana juga mau berangkat pergi ke persidangannya. Di sini Tante Merlin juga keluar. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Nana, "Udah Junior sama saya aja," kata Tante Merlin. Di sini tadinya Nana juga dia tidak mau merepotkan Tante Merlin, tapi Tante Merlin memaksanya, "Supaya kamu fokus ke persidangan kamu," kata Tante Merlin. Lalu Junior juga di sini dititipkan kepada Tante Merlin. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga dia pergi dan dikawal oleh rombongan Cakarpin. Lalu di sisi lain di rumah Buana, para Buana di sini sangat marah kepada si Tony karena tidak bisa dihubungin HP-nya. Tiba-tiba datanglah si Bro Koko Kroni.
Lalu si Brokok ini juga nanya kepada para buana, dan para buana juga di sini dia ngomong kepada si Brokok ini, kamu tolong pergi ke rumahnya si Tony, kenapa dia tidak bisa dihubungi, kata para buana kepada si Brokok ini. Lalu si Brokok ini juga dia juga tidak banyak basa-basi, sudah disuruh oleh para buana, dia juga langsung pamitan kepada para buana untuk pergi ke rumahnya si Tony. Lalu singkat cerita di sini si Brokok ini juga dia sampailah ke rumahnya si Tony. Pas sampai ke rumahnya si Tony dia sangat kaget karena ada mobil perisai dewa di depan rumahnya si Tony. Di sini si Brokok ini juga dia langsung pergi, dia menyelinap ke jalan belakang untuk masuk ke rumahnya si Tony. Pas dia masuk dia ke rumahnya si Tony, dia sangat kaget melihat si Tony disergap oleh Lucky sama Dewi. Terlihat si Tony sama anak buahnya juga dia lagi tidur, lagi diikat karena disergap oleh Lucky sama Dewi, dan Lucky sama Dewi juga lagi tidur, dan si Brokok ini di sini melepaskan tali mereka untuk dibebaskan dari serkapannya Lucky sama Dewi. Pas di sini Lucky masih tidur sama Dewi juga masih tidur, dia tidak sadar bahwa anak buahnya si Tony dia mengambil HP mereka di meja itu. Lalu dia juga sangat senang karena HP-nya sudah diambil dari meja itu. Pas di sini dia juga mau pergi, tiba-tiba anak buahnya si Tony pas mau lari tiba-tiba dia terjedut kena pintu rumahnya dia. Lalu Lucky sama Dewi juga dia kaget dan terbangun, dia melihat rombongan si Tony sudah kabur dari tempat itu, dan Lucky Dewi juga langsung mengejarnya. Lalu dia juga menghadang rombongan anak buahnya si Tony. Lalu terjadilah di sini perkelahian antara rombongan si Tony sama Lucky dan Dewi. Di sini terlihat si Tony sama anak buahnya sudah kewalahan melawan Lucky sama Dewi. Terlihat si Brokok ini dia mengambil sebuah balok dan dia juga membokong Lucky sama Dewi dari belakang. Sontak di sini Lucky sama Dewi juga dia jatuh pingsan. Lalu pas si Lucky sama Dewi pingsan, rombongan si Tony juga dia pergi meninggalkan tempat itu untuk menghadang dewa supaya tidak sampai ke gedung persidangan. Di sini juga para buana menelepon si Brokok ini. Lalu si Brokok ini juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada para buana. Lalu si Brokok ini juga mengikuti si Tony. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia mau pergi ke persidangan, tiba-tiba dia dikagetkan karena ada pohon tumbang dan di sini macet total. Lalu Neta juga menghampiri mobil Dewa. Lalu Neta juga menyuruh Dewa membawa motor sama Nana. Di sini singkat cerita Neta mengasihkan motor itu dan Dewa juga membawa motor Neta untuk jalan tikus untuk pergi ke gedung persidangan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 April 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya robbal alamin. Terima kasih.